bulan belakangan ini, umat manusia di berbagai belahan dunia diwajibkan untuk berdiam di rumah agar terhindar dari virus corona. Hal ini ternyata menghasilkan efek positif bagi bumi tempat kita berpijak. Bumi benar-benar beristirahat dan menyembuhkan diri dengan berkurangnya aktivitas manusia. Polusi dari kendaraan dan industri menurun drastis sehingga udara menjadi bersih. Bahkan warga India di wilayah utara kini bisa berbahagia karena dapat melihat kembali indahnya pegunungan Himalaya dari kejauhan. Di banyak negara, saluran air dan sungai-sungai kembali jernih, pun dengan lautan yang mulai terbebas dari polutan. Namun di tengah-tengah hal positif yang menghampiri bumi, beberapa wilayah di dunia justru tertimpa bencana di masa pandemi. Dan berikut rangkumannya versi On The Spot. Pada 3 Juni 2020 lalu, hanya dalam waktu kurang dari 3 menit, lahan seluas 650 meter persegi dengan 8 rumah di atasnya tiba-tiba bergeser dan terseret ke arah laut. Peristiwa mengerikan ini terjadi di sebuah desa bernama Krahnese di kota Alta, Norwegia sebelah utara. Beruntung bencana longsor ini tidak memakan korban jiwa maupun luka-luka. Sebab 8 rumah yang terseret merupakan rumah peristirahatan di akhir pekan dan sudah 48 jam tidak ditempati. Diketahui kedalaman tanah yang longsor mencapai 150 meter. Bencana di saat pandemi COVID-19 juga terjadi di tanah air. Rabu 13 Mei lalu, tingginya intensitas hujan menyebabkan tanah longsor dan banjir bandang menerjang kampung Payat Tumpi Baru dan Payat Tumpi Induk di Kecamatan Kabayakan, Kabupaten Aceh Tengah. Air bah yang datang bersama dengan lumpur tanah longsor merusak rumah dan menyeret puluhan kendaraan bermotor. Warga hanya bisa pasrah melihat rumah dan kendaraan yang hanyut diterjang banjir. Tim SAR pun segera datang memberi bantuan. 89 warga yang terdampak banjir bandang diungsikan di bangunan SD Negeri 3 Kabayakan. Selebihnya memilih untuk mengungsi ke rumah saudara. Akibat bencana ini, 31 rumah rusak berat dan 26 rusak ringan, serta 5 orang mengalami luka-luka. Yang menyedihkan akibat bencana di masa pandemi, para korban sulit menerapkan protokol COVID-19. Masih di bulan Mei 2020, tepatnya tanggal 16, masyarakat di tanah air dikejutkan oleh berita keluarga Halilintar yang terjebak banjir saat mengisolasikan diri di rumah mereka di Perak, Malaysia. Dalam video tersebut, terlihat keluarga Halilintar panik karena air telah memasuki dan merendam lantai 1 rumah mereka. Tak hanya itu, dalam video tersebut juga terdengar mereka berteriak-teriak meminta tolong untuk dievakuasi. Hujan deras lebih dari 2 jam menjadi penyebab banjir kilat melanda kawasan Slim River dan Langkawi yang terletak di Perak. Banjir kian parah karena sistem pembuangan air yang tidak lancar. Akibatnya 70 rumah terendam banjir, namun hanya 24 warga termasuk 15 warga negara Indonesia yang diungsikan. Walau dalam situasi bencana, semua tim SAR tetap menggunakan masker dan beberapa di antara mereka menggunakan APD. Kamis 21 Mei 2020, badai Amphan menyerang Bangladesh dan wilayah timur India. Tidak hanya menumbangkan pohon-pohon dan tiang listrik, badai Amphan juga meratakan banyak rumah-rumah penduduk. Badai ini juga berimbas pada gelombang air laut dan membuat sejumlah desa di sekitarnya terendam banjir. Curah hujan yang tinggi juga mengakibatkan sejumlah kota mengalami banjir. Akibat bencana ini, 88 orang di India dan Bangladesh meninggal dunia. Sekitar 2,6
juta warga di kedua negara terpaksa harus diungsikan. Tapi tentu bukan perkara yang mudah untuk mengungsikan warga di tengah pandemi corona. Pihak otoritas terpaksa harus memaksa para pengungsi menggunakan tempat karantina pasien COVID-19 sebagai lokasi pengungsian, selain gedung-gedung pemerintahan dan sekolah. Para pengungsi pun dibagikan masker secara gratis dan dihimbau untuk tetap melakukan protokol physical distancing. Juni 2020, badai tropis Cristobal menghantam Meksiko. Curah hujan yang lebat mengakibatkan banjir di beberapa wilayah. Kota Holpenchen dan kota Calamul merupakan kota yang paling parah terdampak badai Cristobal. Tak berhenti di Meksiko, badai tropis Cristobal juga bergerak menuju ke negara-negara bagian Amerika Serikat yang berbatasan dengan Teluk Meksiko, seperti Louisiana, Florida, Mississippi, Arkansas, dan New Orleans. Dengan kecepatan 80 km per jam, badai Cristobal sampai di Amerika pada tanggal 7 Juni. Kencangnya angin membentuk beberapa tornado yang menumbangkan pepohonan, memutus aliran listrik, hingga membuat pemukiman warga rusak. Tak hanya itu, luapan air akibat badai serta curah hujan yang tinggi membanjiri jalan raya dan rumah-rumah warga. Untungnya sebelum bencana ini datang, pihak otoritas dari wilayah terdampak telah menghimbau para warganya untuk mengevakuasi diri ke dataran yang tinggi. Alhasil, tak terlalu banyak warga yang harus dievakuasi oleh tim SAR yang bertugas saat bencana datang. Menurut perkiraan, kerugian akibat kerusakan yang diakibatkan oleh badai Cristobal mencapai 191 juta US dollar atau setara dengan 2,7 triliun rupiah, serta menelan 4 korban jiwa baik di Meksiko dan Amerika. Pada 6 Juni 2020, banjirop atau banjir yang diakibatkan oleh air laut yang pasang melanda beberapa daerah di Jakarta Utara, Jakarta Barat, Kepulauan Seribu, Banten, Jambi, dan beberapa daerah di sepanjang pesisir pantai utara Jawa. Bahkan di Pekalongan, ombak air laut mencapai ketinggian 2 meter. Tak hanya membuat tanggul jebol, banjirop juga mengakibatkan banyak rumah dan bangunan terendam banjir. Pun dengan sawah dan tambak milik warga yang hancur, serta memutus akses jalan di beberapa wilayah. Dikala kita harus berdiam diri di rumah karena pandemi COVID-19, ribuan warga terdampak banjir mau tak mau harus mengungsi. Jika dilihat dari suasana di pengungsian, warga tetap menggunakan masker walau sulit menjaga jarak akibat kondisi lokasi yang terbatas. Menerapkan new normal sejak 8 Juni lalu, warga Cina harus kembali berduka. Banjir dan tanah longsor melanda wilayah Cina bagian selatan, tepatnya di kota Hunan, Jiangxi, dan Guangxi. Akibatnya 230.000 orang harus mengungsi, namun banyak lansia dan anak-anak yang terjebak. Tak hanya itu, 20 orang ditemukan tewas dan ratusan orang hilang atau belum ditemukan. Akibat bencana ini diperkirakan sekitar 1.300 rumah hancur, 30 lokasi wisata rusak, dan 1.000 hotel tergenang air banjir. Kondisi ini tentu saja membuat sektor wisata semakin terpuruk. Walau demikian, ada saja warga yang memanfaatkan momen bencana untuk menangkap ikan. Dan sayangnya, baik warga maupun tim SAR yang bertugas tidak terlihat menggunakan masker. Demikian rangkuman bencana dari penjuru dunia di tengah pandemi versi On The Spot. Walau kita banyak menyaksikan kurangnya kesadaran tim SAR, baik di dalam dan luar negeri, untuk tetap menjalankan protokol COVID-19, masih bisa dimaklumi karena kondisi yang genting dan darurat. Baiknya kita doakan para tim penyelamat dan juga korban yang selamat selalu sehat.